Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang menempuh mata kuliah hukum Islam yang saya ampu ya. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin telah kita lakukan ya. Ini saya share screen dulu untuk mengingatkan ya RPS-nya ya. Nah, kita kemarin sudah melakukan kontrak belajar, kemudian juga mengenai kedudukan hukum Islam, ya, di kurikulum fakultas hukum seperti apa, ya. Kemudian kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, kan gitu ya. Kemudian pengertian Islam, agama Islam, dan hukum Islam, kan begitu. Nah, kemudian untuk pertemuan yang kedua ini, yang akan kita bahas adalah mengenai ruang lingkup, ciri, tujuan, serta sumber-sumber hukum Islam. Nah, itu ya. Jadi nanti akan ada kita bahas ruang lingkup, ciri, dan tujuan hukum Islam. Kemudian sumber-sumber hukum Islam ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu. Anda sudah membaca buku-buku sesuai dengan kesepakatan ya, buku yang relevan dengan pembahasan kita hari ini, serta sudah membuat flowchart atau PPT ya, atau kemudian bentuk poster begitu ya. Nah, itu untuk nanti kemudian Anda bisa lakukan diskusi dengan saya juga ya melalui link Zoom atau melalui chat, komentar di YouTube, serta bisa juga melalui grup WA kita ya. Gitu. Kemudian saya lanjutkan ya, ini untuk share PPT-nya saya ya. Di pertemuan yang kedua ini bagaimana kita membahas mengenai ruang lingkup, ciri-ciri, dan tujuan hukum Islam. Sebenarnya ruang lingkupnya apa saja sih hukum Islam itu? Nah, ciri-cirinya bagaimana? Tujuan hukum Islam itu apa? Seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa mata kuliah kita hukum Islam itu ini nanti digunakan di pengadilan agama. Nah, gitu ya. Nah, masih ingat ya dengan pertemuan yang pertama kemarin ya. Tuh, ya. Kemudian di ruang lingkup hukum Islam ya, ini menyangkut ranah ibadah, muamalah, jinayah, siasah, akhlak, serta peraturan lainnya. Ibadah, ada ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, kan begitu ya. Bagaimana ibadah yang kemudian itu ritual yang sudah ada ketentuannya, bagaimana tata caranya sholat dan tata cara puasa sudah ada ketentuannya, kan begitu ya. Nah, kalau ranah muamalah ini adalah bagaimana kemudian hubungan. Kalau ibadah tadi habluminallah, ya. Kemudian muamalah itu habluminanasnya, ya bagaimana antara manusia ya bermuamalah itu jual beli, perjanjian kan gitu ya. Nah, kemudian kalau jinayah ini berkaitan dengan hukum pidana Islam. Nah, Anda sudah sering mendengar ada kisos ya, rajam. Nah, itu salah satu bentuk pidana, penerapan pidana atau pidana jinayah ya, hukum pidana Islam ya. Kalau dia mencuri potong tangan, dirajam, nah, dia berzina, nah ada kisos ya. Nah, itu ya. Kemudian ada macam-macam banyaknya nanti ya kita bisa bahas detail ya. Fikih jinayah itu hukum pidana Islam. Nah, kalau siasah, siasah ini berkaitan dengan politik ya, ketatanegaraan ya. Bagaimana kemudian para ahli yang berkaitan dengan politik ini ya, siasah. Salah satunya itu. Nah, ruang lingkup hukum Islam yang selanjutnya berkaitan dengan akhlak. Nah, Anda sudah mendengar, sering mendengar akhlak karimah, akhlak yang baik, dan begitu ya. Nah, serta ada peraturan lainnya. Jadi hukum Islam nanti tuh mengatur mengenai itu. Ya. Bagaimana mengenai tata cara makan, tata cara minum, menyembelih. Bagaimana sih menyembelih ayam, sapi, kambing, kan begitu ya. Nah, sampai termasuk kemudian persoalan-persoalan pemeliharaan yatim, masjid, dakwah. Nah, ini ranahnya. Oh.
Jadi ada ranah-ranah ini. Ini menurut Zainuddin Ali ya. Anda bisa nanti dibuka ya buku-buku ininya. Kemudian seperti apa sih Bu ciri-ciri hukum Islam itu? Masih menurut Zainuddin Ali. Ya bahwa ciri-ciri hukum Islam, nah ini kuncinya ada di syariah sama fikih. Nah, nanti berbeda ya antara fikih sama syariah, nah gitu ya. Tuh. Ada juga ini bidang utamanya kalau hukum Islam itu ranah ibadah sama muamalah. Serta ingat ya bahwa hukum Islam bagian dan bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadisnya. Tuh. Nah, hukum Islam pula memiliki hubungan yang erat. Nah, tidak dapat dicerai atau dipisahkan antara iman, kesusilaan atau akhlak Islam tadi. Nah, kemudian bagaimana hukum Islam menurut struktur yang berlapis-lapis ini? Tadi yang saya sampaikan sekilas, ada Al-Quran, ada sunnah Nabi. Oh ya, hukum Islam mendahulukan kewajiban. Ya, kewajibannya didahulukan daripada hak beramal dulu, baru dapat pahala. Itu kalau memenuhi masalah pahala dan semuanya itu urusan Allah, hak prerogatif Allah, kan begitu ya. Allah itu kita tidak kuasa di situ ya. Kita yang penting beramal ya. Islam itu mendahulukan kewajiban dulu. Jangan Anda belum memenuhi kewajiban, Anda sudah minta hak. Jadi Anda melaksanakan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Gitu ya. Itu dalam Islam seperti itu. Dalam hukum Islam maksudnya ya. Jadi kita kan sekarang ini memenuhi kewajiban. Kewajiban kita apa? Gitu ya. Baru nanti dapat haknya. Nah, kemudian dalam hukum Islam itu, kalau dalam hukum taklifi sama hukum wat'i itu lainnya. Bagaimana dalam taklifi ada jaiz, sunat, makruh, wajib dan haram. Begitu. Kemudian kalau hukum wat'i hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi terwujudnya hubungan hukum. Begitu. Jadi di sini sudah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas kita bisa ada sharing tanya jawab ya. Tuh. Tuh. Jadi nah, termasuk berkaitan dengan tujuan hukum Islam, itu berkaitan dengan penyucian jiwa, penegakan keadilan, perwujudan kemaslahatan. Maksudnya apa? Gitu. Dengan hadirnya hukum Islam, itu diharapkan kan kemudian ya, bisa mensucikan jiwanya, kemudian bisa menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan umat ini untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia dengan adanya penerapan hukum Islam. Tuh. Jadi jelas di sini ya. Tuh. Nah ini nanti kita lanjut diskusi, namun saya sebelum itu kita ada slide lanjutannya itu berkaitan dengan sumber hukum Islam. Karena kita ada dua item tadi ya pembahasan kita ya. Berkaitan dengan sekalian tujuan, ciri yang itu ya tadi ya. Ini sekarang kita adalah berkaitan dengan mana tadi? Nih lanjutannya. Nih ya. Sumber hukum Islam. Kalau begitu hukum Islam sumbernya ada di mana? Namanya sumber, ya kan? Asal sesuatu tadi ya. Asalnya, tempat pengambilan hukum Islamnya. Ingat, ada tiga ini. Al-Quran, Al-Hadis, dan Ar-Ro'yu. Ar-Ro'yu itu menggunakan akal, penalaran. Berpikir, itulah bedanya manusia dengan makhluk lainnya. Kan gitu ya. Diberi apa? Akal untuk berpikir. Tapi tidak hanya Ar-Ro'yu saja yang digunakan. Tapi yang utama adalah Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis, kemudian baru Ar-Ro'yu, penalaran. Itu ya. Nah, nih, kalau nama Al-Quran ya, karena memang sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, jadi ini ada kita bahas dulu mengenai Al-Quran. Nama lainnya Al-Quran ada Al-Furqan, ya.
bagaimana Al-Quran sebagai pemisah. Pemisah di sini adalah memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Itu ya. Bagaimana memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Serta Al-Quran juga sebagai bacaan bisa dihafal. Ya. Serta Al-Quran juga sebagai petunjuk. Jadi sebagai rujukan. Serta bisa juga sebagai pengingat. Bagaimana juga berisikan peringatan juga. Oh, jadi Al-Quran isinya peringatan gitu ya. Nah, itu kemudian dasar hukum ya. Dasar hukum Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan utama gitu ya. Kenapa kok bisa hukum Islam, Bu? Nanti hukum Islam kemudian itu menjadi hukum positif diadopsi ya berlaku di Indonesia ya. Kemudian itu diambil dari Al-Quran ya. Nanti Anda bisa cek kompilasi hukum Islam berkaitan dengan waris ya, buku 2 ya, mengenai waris ya. Di situ adalah kalau bahasa mudanya saya bilangnya pretelan ya, dipreteli ya, atau diuraikan ya, atau dijelaskan satu persatu dalam bentuk ayat dan pasal berdasarkan Quran surat An-Nisa itu ayat 11, 12, 176 itu. Anda bisa baca ya Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Artinya di situ. Nanti Anda cocokkan dengan kompilasi hukum Islam buku 2. Gitu ya. Jadi bagaimana Al-Quran membuat kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan diteliti dan dikembangkan lebih lanjut terus menerus terus gali gitu ya. Karena manusia punya akal yaitu digunakan ya. Tuh. Nah, kemudian kandungan Al-Quran, nah, saya mencontohkan saja yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 38, bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi wahyu ilahi, wahyunya Allah ya, yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak ada keraguan di dalamnya, ya, bagaimana ada 3 jenis petunjuk Al-Quran yang ajaran yang dalam memberi pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia. Al-Quran berisi petunjuk yang menyerupai ringkasan sejarah manusia. Bagaimana di situ diceritakan tentang raja-raja, nabi, rasul, ya. Bagaimana rasul dan nabi yang sepanjang zaman yang mereka ditimpa cobaan. Serta Al-Quran berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dalam bentuk bahasa biasa, kiasan. Bisa jadi gitu. Ya, berupa bahasa kiasan ya gitu ya. Tujuan pokok diturunkan Al-Quran itu sebagai tauhid yang satu. Terus yang kedua sebagai janji dan ancaman Allah serta untuk ibadah, bagaimana perintah sholat, perintah puasa ya. Ya. Tapi tata cara sholatnya ada di hadis. Ya. Kemudian jalan dan cara mencapai kebahagiaan, bagaimana hidup kita sebagai petunjuk tadi ya, hidup kita supaya taat hukum tadi itu ya. Nah, berisi juga dengan cerita ya, itu sejarah yang mana bisa diambil hikmahnya. Bagaimana pada zaman Nabi gitu ya. Sebelum Nabi Muhammad ada kehidupan para nabi-nabi yang itu ada hikmahnya. Nah, kemudian hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada hukum i'tiqodiyah, hukum akhlak sama hukum amaliyah. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum i'tiqodiyah ya. Kemudian apa yang hukum akhlak ya, hukum amaliyah. Nah, ini jadi bagaimana kemudian i'tiqodiyah ini hukum yang berkaitan dengan mempercayai Allah. Ya, kita rukun iman itu ya. Tuh ya. Tuh. Kemudian hukum akhlak ya. Bagaimana kemudian keutamaan ya, kita memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang tercela, kan begitu ya. Termasuk hukum amalia, hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dan hubungan kerjasama. Nah, ini penting ya, makanya ada perjanjian kerjasama, usaha apa yang harus ditulis ya.
supaya jelas hak dan kewajibannya, kemudian sanksi-sanksinya, kemudian upaya yang dilakukan jika terjadi permasalahan, begitu ya, harus tertulis ya. Tuh, termasuk Anda kontrak ya, kontrak rumah misalnya, perjanjian sewa menyewa, tertulis, harus ditulis. Kemudian jual beli atau perjanjian yang lain, itu ya, tulis. Nah, di sini Al-Quran mengandung dua macam hukum, hukum alam sama hukum agama, sunatullah ya sama dinullah. Sudah ditentukan, sudah sunatullahnya seperti itu, sudah hukum alamnya. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir selain Al-Quran, As-Sunnah tadi ya, ada Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu ini ada ijma, kias, istisan, masalah mursalah, istishab, sama Nah, ini saya meminta Anda ya untuk ya ini mengerjakan ini ya 6 hal ini. Anda bisa jelaskan dan beri contoh. Jelaskan dan beri contoh ya berkaitan dengan Ar-Ra'yu 6 hal ini ya. Nanti bisa Anda kemudian lakukan penjelasan, bisa menggunakan metode penjelasan Anda lewat video ke YouTube, link YouTube-nya bisa di-share di grup, ya. Atau kemudian Anda juga nanti bisa menjelaskan ini, ya. Diberi penjelasan ya, sudah Anda kerjakan, ya, Anda sudah Anda baca, gitu. Ini ya nanti Anda kita bahas ini, ya kita diskusikan berkaitan dengan Ar-Ra'yu ini, ijma, kias, istisan, masalah mursalah, istishab, atau adat, mengenai pengertiannya, mengenai contoh-contohnya seperti apa, supaya mudah nanti akan saya jelaskan detailnya. Insya Allah kita bertemu di via Zoom ya. Untuk hari ini ya, terima kasih. Ya. Ini sebagai prolog saja video saya ini ya. Disimak ya, tadi prolognya dari awal sampai akhir ya. Nanti detailnya kita akan insya Allah diskusi dan bertemu di Zoom hari ini ya untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.